Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal TPA prediksi utul UGM. Kita mulai dari nomor 21. Nomor 21, kita disuruh menyederhanakan bentuk dari 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 2. Nah, ini bisa kita jadikan kalau ada pangkat min itu artinya dia dibalik. Jadi kalau 2 pangkat min 2 itu kita jadikan bentuk 1/2 pangkat 2. Kemudian ditambah 1/3 pangkat 1. Untuk pangkat yang di luar ini kita biarkan dulu. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 1/4 ditambah 1/3 dipangkatkan min 2. Ini sama dengan, kita samakan penyebutnya, 12, 3 ditambah 4 dipangkatkan min 2. 3 ditambah 4, 7/12 pangkat min 2. Nah, kemudian kalau yang di dalam kurung ini sudah menjadi bentuk seperti ini, kita pangkatkan. Tadi kalau pangkatnya itu min, artinya adalah dibalik. Jadi ini adalah 12/7 dipangkatkan 2. Oke, berarti 12 pangkat 2, 144/7 pangkat 2, 49. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 22. Nomor 22, akar dari 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001. Nah, ini kita jumlahkan dulu semuanya. 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001. Jawabannya itu adalah 0,0064 atau sama dengan 64 dibagi 10.000. Oke, kemudian kita tarik akar. Akar dari 64 adalah 8. Akar dari 10.000 adalah 100. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini kita sama-sama bagi 4. Dibagi 4, 2. Dibagi 4, 25. Berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 23. Nomor 23, nilai 7 merupakan 35% dari bilangan berapa? Berarti 35/100 dari bilangan X itu sama dengan 7 hasilnya. Berarti ini bisa kita kalikan, berarti 35 kali X sama dengan 7 dikali 100, berarti 700. X-nya itu sama dengan 700 dibagi 35. Hasilnya adalah 20. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah, oke, kita harus mencari dulu bilangannya. Berarti 5/100 dari bilangannya misal X gitu ya. Itu sama dengan 6. Sama kayak nomor 23 tadi, berarti 5X itu sama dengan 600. X sama dengan 600 dibagi 5. Hasilnya adalah 120. Berarti bilangannya itu adalah 120. Kemudian kita disuruh mencari 20% dari 120 itu berapa? Itu. Berarti ini nolnya bisa kita coret. Berarti 2 kali 12. Hasilnya adalah 24. Jawabannya yang C. Nomor 25. Jika P/8 itu sama dengan 12,5/P, kita ditanya berapakah nilai P-nya. Berarti ini bisa kita kalikan silang. Jadi
P kali P, yaitu P pangkat 2 itu sama dengan 8 dikali 12,5. Berarti P pangkat 2 itu sama dengan 100. Berarti kalau P aja itu adalah akar dari 100. Jawabannya adalah 10. Yang do. Nomor 26, jika X pangkat 2 min 4 itu sama dengan 0 dan Y itu sama dengan 2. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar dari A sampai E. Oke, kita lihat. X pangkat 2 min 4 itu sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 itu bisa sama dengan 4. Nah, X itu sama dengan akar dari 4. Berarti X itu hasilnya adalah akar dari 4 itu adalah plus minus 2. Berarti X-nya itu adalah plus minus 2. Kemudian Y-nya itu adalah 2. Berarti kalau seperti ini, untuk X dan Y itu hubungannya tidak dapat ditentukan. Ini jawabannya nomor 26 adalah yang E. Nomor 27. Jika X-nya itu adalah 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,278925 dan Y-nya itu sama dengan 12. Kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y. Kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y. Berarti yang X ini harus kita jumlahkan dulu. Ini kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan, hasilnya itu ketemu 11,473925. Dan Y-nya itu adalah 12. Berarti hubungan antara X dan Y adalah X kurang dari Y. Jawabannya adalah yang B. Nomor 28. Jika 2X itu sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81. Masih sama, kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 64? Jawabannya adalah 2 pangkat 6. Itu sama dengan 24. Untuk yang bawah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Jawabannya adalah 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. Sehingga X-nya itu ketemu 6 dan Y-nya itu ketemu 4. Maka hubungan antara X dan Y adalah X lebih dari Y. Jawabannya adalah yang A. Nomor 29. Jika Q adalah sembarang bilangan, kemudian X itu sama dengan 3Q pangkat 2 ditambah 5 dan Y-nya adalah min 2Q pangkat 2 ditambah 8. Kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y. Oke, di soalnya tadi kan Q adalah sembarang bilangan. Jadi bilangan berapapun boleh. Oke, jadi Q bilangan berapapun boleh. Nah, kita coba kalau misal Q-nya itu adalah 2. Misal misal Q itu sama dengan 2. Oke, berarti X itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5. Berarti sama dengan 3 dikali 4 ditambah 5. 12 tambah 5 hasilnya adalah 17. Kemudian yang Y sama juga. Kalau misal Q-nya kita ganti 2, berarti Y sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8. Sama dengan min 2 dikali 4 ditambah 8. Berarti kan min 2 kali 4 hasilnya adalah min 8 tambah 8. Berarti sama dengan 0. Ketemu di sini hasil dari X-nya adalah 17 dan Y-nya adalah 0. Berarti hubungan antara X dan Y itu sama dengan X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Nomor 30. Nomor 30, jika X sama dengan 1/16 dan Y itu
itu sama dengan 16%, maka pernyataan berikut yang benar adalah kita bandingkan X per Y itu sama dengan 1/16 dibagi dengan 16 per 100. Berarti X per Y itu sama dengan 1/16 dikali 100 per 16. Nomor 30 jika X sama dengan 1/16 dan Y-nya adalah 16%, maka pernyataan yang benar adalah X per Y, kita bandingkan ini ya, berarti sama dengan 1/16 dibagi dengan 16 per 100. Kemudian X per Y itu sama dengan 1/16 dikali 100 per 16. Berarti ini X per Y sama dengan 100 per 16 dikali 16, hasilnya adalah 256. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, kita bagi. Ini sama-sama kita bagi 4. Berarti 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25, dan 256 dibagi 4 hasilnya adalah 64. Berarti X-nya ketemu 25 dan Y-nya ketemu 64. Maka hubungannya adalah X kurang dari Y. Jawabannya adalah yang B. Kita mulai dari nomor 31. Seekor monyet mula-mula berada di ketinggian tertentu pada sebuah tiang. Berarti ini untuk ketinggian awalnya kita tidak tahu. Kita misalkan ketinggian awalnya itu A. Kemudian ia turun 4 meter, berarti A-4. Naik 3 meter, berarti ditambah 3. Kemudian turun 6 meter, berarti dikurangi 6. Dan naik 2 meter, tambah 2. Kemudian naik lagi 9 meter. Dan turun 2 meter, min 2. Nah, pada ketinggian berapa monyet itu berada? Berarti cara untuk menyelesaikannya adalah A, ini kita selesaikan dulu, min 3 ditambah 3, min 4 ditambah 3 berarti hasilnya adalah min 1, min 1, min 6 berarti min 7, min 7 tambah 2, min 5, min 5 plus 9 hasilnya adalah 4, 4 min 2 berarti hasilnya adalah plus 2. Berarti posisi monyet tersebut adalah A plus 2 atau 2 meter di atas posisi awal. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 32. Seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah seluas 600 meter pangkat 2. Berarti 600 meter pangkat 2 kalau manual itu bisa selesai dalam waktu 6 jam. Nah, bila menggunakan traktor, maka waktu yang dibutuhkan hanya 3 jam. Berarti 600 meter pangkat 2 ini, kalau dengan traktor, itu membutuhkan waktu 3 jam. Pada suatu saat, setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menit traktor, kemudian traktornya rusak dan petani tersebut terpaksa harus menyelesaikannya secara manual dengan menggunakan cangkul. Yang ditanya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, pertama kita harus cari tahu dulu. Kalau misal manual itu per jamnya petani ini bisa menyelesaikan berapa meter pangkat 2 luas lahannya. Berarti caranya adalah 600 dibagi 6. Jawabannya adalah 100 meter pangkat 2. Kemudian kalau menggunakan traktor dibagi 3 jam berarti hasilnya adalah 200 meter pangkat 2 per jamnya. Berarti per jam petani itu bisa menyelesaikan 100 meter pangkat 2 kalau misal
menggunakan cangkul dan kalau menggunakan traktor itu 200 meter pangkat 2. Yang ditanya tadi kan 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah itu sudah menggunakan traktor. Nah, berarti dalam waktu 1 jam 30 menit ini Pak petani bisa menyelesaikan berapa luas lahan? Kita lihat ini. Tadi kan kalau menggunakan traktor per jamnya itu 200 meter pangkat 2. Berarti kalau 1 jam 30 menit berarti sudah menyelesaikan 300 meter pangkat 2 luas lahannya. Berarti sisa lahannya yang belum diselesaikan adalah 600 dikurangi 300. Jawabannya adalah 300. Nah, 300 meter pangkat 2 ini akan diselesaikan secara manual. Berarti waktu yang dibutuhkan berapa jam? Kita lihat, kalau manual per jamnya itu bisa menyelesaikan 100. Berarti kalau 300 bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 33. Ukuran sebuah kotak pada suatu peta itu adalah 12 cm dan lebarnya adalah 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:200, luas sebenarnya dari kotak tersebut adalah, oke, berarti kita harus mencari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Berarti panjang sebenarnya adalah 12 cm dikali 200 karena di sini skalanya adalah 1:200. Jawabannya adalah 2400 cm. Kemudian lebar sebenarnya itu adalah 9 cm dikali 200. Jawabannya adalah 1800. Kemudian kita cari luasnya. Luas adalah P kali L. Panjangnya tadi 2400. Lebarnya 1800. Jawabannya adalah 4.320.000 cm pangkat 2. Nah, di sini kan yang ditanyakan meter pangkat 2 ya. Berarti ini jawabannya adalah 432 meter pangkat 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Berarti nomor 33 jawabannya adalah yang D. Nomor 34. Sebuah kotak mempunyai lebarnya adalah 12 cm, panjangnya adalah 16 cm, dan tingginya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapa persegi kertas yang diperlukan untuk menutup semua sisi kotak tersebut. Berarti kita harus mencari luas permukaannya. Cara mencari luas permukaan adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Tinggal kita masukkan angkanya. 16 dikali 12 ditambah 16 dikali 6 ditambah 12 dikali 6. Berarti sama dengan 2. 16 kali 12 hasilnya adalah 192 ditambah 96 ditambah 72. Berarti 2 dikali 360. Jawabannya adalah 720. Yang C. Nomor 35. Jika luas persegi panjang R, jadi ada persegi panjang, punya lebar 4 meter. Kemudian persegi panjang ini punya luas sama dengan luas bujur sangkar yang punya keliling 24 meter. Berarti keliling dari bujur sangkar itu sama dengan 24. Oke. Keliling dari bujur sangkar itu kan rumusnya adalah 4 dikali S.
dari sini bisa kita cari S-nya berapa. Berarti S sama dengan 24 dibagi 4. Jawabannya adalah 6. Setelah ketemu S-nya, bisa kita cari luas dari persegi panjangnya. Tadi kan katanya luas bujur sangkar itu sama dengan luas persegi panjang. Berarti sisi kali sisi itu sama dengan panjang kali lebar. Sisinya adalah 6, berarti 6 kali 6. P-nya yang mau kita cari, L-nya adalah 4. Berarti P-nya adalah 36 dibagi 4. Jawabannya adalah 9. Kemudian kita cari keliling. Keliling dari persegi panjangnya itu adalah 2 dikali P ditambah L. Berarti 2 dikali panjangnya 9 ditambah lebarnya tadi 4. Berarti 2 dikali 13. Hasilnya adalah 26. Yang D. Sekian pembahasan untuk TPA Utul UGM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.